Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan untuk urusan dunia kita dan urusan agama kita. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Azim, zat yang maha agung. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Terakhir sedang membahas ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjun liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadha aw baddilah qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin adhim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku. Wa idza tutla 'alaihim, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang Arab, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah orang Arab, dibacakan kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami, Al-Quran, bayyinatin, yang jelas, yang gamblang, yang menunjukkan kebenaran beliau sebagai Nabi dan menunjukkan kebenaran apa yang beliau bawa. Enggak ada yang bisa memungkirinya karena sangat gamblang, sangat terang benderang. Apa respon mereka? Qala alladziina la yarjuna liqa'ana, berkatalah orang-orang yang tidak berharap akan perjumpaan dengan kami. Jadi orang-orang yang tidak terbayangkan akan balasan yang besar nanti di akhirat, yaitu perjumpaan dengan Allah, mereka tidak terbayangkan, sehingga mereka tidak pernah berharap. Apa kata mereka? Datangkan Quran tapi bukan yang ini. Datangkan Quran tapi bukan yang ini, atau ganti dia, ganti ayat-ayatnya, atau layarjun ditafsirkan dengan tidak takut. Berkatalah orang-orang yang tidak takut akan perjumpaan dengan kami, bahwasanya pada hari kiamat seluruh apapun yang terkait kita dengan di dunia, yang terkait kita di dunia akan dipertanggungjawabkan. Tapi mereka tidak takut. Karena tidak ada rasa takut, maka mereka merespon dengan respon
datangkan Al-Quran, tapi jangan yang ini, atau ganti dia. Kira-kira mereka ini benar-benar meminta Al-Quran dalam pengertian untuk mereka imani, asal jangan yang ini, untuk mereka imani bahwasanya Allah telah menurunkan ayat-ayatnya, telah menurun Al-Quran, tapi jangan yang ini, nanti kami beriman. Apa yang dimaksud begitu? Tidak. Ucapan ini adalah ta'annud, ngejek. Maka Nabi diperintahkan untuk menjawab, Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakanlah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh menjawab, tidak mungkin bagiku untuk menggantikannya dari diriku sendiri. Tidak mungkin bagiku untuk menggantinya dari diriku sendiri. Aku tidak bisa apa-apa, baca tidak bisa, nulis tidak bisa, lalu kemudian mendatangkan ungkapan-ungkapan yang sehebat ini Al-Qurannya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalian tahu aku tinggal di tengah-tengah kalian selama 40 tahun, nanti disebutkan pada ayat yang berikutnya. Aku tinggal di tengah-tengah kalian. Sebelum ini apakah aku membuat ibarat-ibarat ayat-ayat seperti ini? Tidak pernah. Karena ini di luar kemampuanku. Ini dari Allah Azza wa Jalla. Maka tidak mungkin aku menggantinya. In attabi'u illa ma yuha ilai. Tidaklah aku kecuali mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ini wahyu Allah. Ayat-ayat Quran ya wahyu Allah. Bukan aku membikin-bikin dari diriku sendiri. Bukan. Secara lafaz dan secara makna dari Allah Azza wa Jalla. Aku tidak bisa mendatangkan dari diriku sendiri. Inni akhafu in asaitu rabbi adab yaumin adhim. Sesungguhnya aku khawatir jika aku berbuat maksiat kepada Tuhanku. Aku takut kepada terhadap azab pada hari yang besar, pada hari kiamat. Kalian melakukan ta'annud dengan komentar-komentar semacam itu karena kalian tidak takut kepada hari yang besar. Adapun aku orang yang sangat takut terhadap hari yang besar dari kiamat, maka tidak mungkin aku berbuat maksiat. Aku hanya menyampaikan apa adanya. In ana illa balagh, aku hanya menyampaikan saja, tidak lebih dari itu. Jadi ini Nabi mencoba menjelaskan kepada mereka ayat-ayat yang sesungguhnya sangat gamblang, Bagaimana tidak, mereka dengan mendengarkannya saja sudah bisa merasakan. Gak mungkin ini yang membuat Nabi SAW, gak mungkin. Sehingga banyak yang masuk Islam dengan mendengarkannya saja. Banyak yang masuk Islam sehingga mereka kan risau. Maka sesama mereka saling memperingatkan, khususnya tokoh-tokohnya, memperingatkan kaumnya, awas sumpel telinga, jangan sampai dengar. Sumpel dengan kapas, jangan sampai terdengar. Atau kalau Muhammad lagi baca-baca sastranya, bikin ribut, biar keributannya mengalahkan
sastranya Muhammad. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan dengarkan, bikin gaduh. Nanti kegaduhan akan mengalahkan suaranya dia. Karena betapa banyak yang masuk Islam hanya dengan mendengarnya saja, apalagi kemudian lebih dari mendengar. Jadi disebutan ayatuna bayyinat. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang bayyinat, terang benderang gamblang, menunjukkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ummi, yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi bisa mendatangkan mukjizat yang luar biasa. Bukan sekedar sisi lafaz-lafaznya yang mengandung sastra yang sangat tinggi, tapi beliau bisa menceritakan secara detail umat-umat sebelumnya. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam masanya sangat jauh sekali, tapi dengan Al-Quran yang Nabi bacakan bisa diceritakan seakan-akan orang melihat perjalanan Nabi Yusuf sedemikian. Kok Nabi tahu? Gak mungkin Nabi tahu kecuali diberi info oleh Zat yang Maha Tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengatakan jasad Fir'aun yang dia ditenggelamkan di laut, yang kemudian Allah selamatkan. Apakah Nabi melakukan penelitian? Dia tidak. Tapi Nabi bisa menyampaikan sesuatu yang gaib, yang tidak mungkin orang mengetahuinya kecuali diberitahu oleh Zat yang mengetahui perkara gaib. Jadi bayinat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menginformasikan adanya pertemuan dua laut, sehingga seakan-akan ada benteng yang memisahkannya, airnya tidak bercampur. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Demikian Nabi bacakan Al-Quran, adanya pertemuan dua laut yang seakan-akan ada benteng yang memisahkannya. Apa Nabi melakukan penelitian? Dia tidak. Jadi ayat bayinat, tetapi kok bisa tidak beriman? Ya itulah karena la yarjuna liqa'ana, karena tidak berharap perjumpaan dengan kami, tidak terbayang akan dahsyatnya nikmat perjumpaan dengan Allah. Atau ditafsirkan la yarjuna liqa'ana, tidak takut akan pertemuan dengan kami di mana semuanya nanti akan dihisab, tidak takut. Adapun aku sangat takut, sehingga aku tidak lebih kecuali menyampaikan apa yang diwahyukan kepadaku saja, tidak lebih dari itu, dan gak mungkin bikin-bikin, dan tidak mungkin bikin-bikin. Kemudian sekarang yang berikutnya ayat 16. Qul law syaa Allahu ma talautuhu alaikum wa la adrakum bih faqad labithtu fikum umran min qablihi afala ta'qilun. Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti? Kul, katakanlah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan, untuk menjelaskan pada mereka. Nabi disuruh mengatakan, kalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya untuk kalian. Jadi Allah tidak memilih aku. Allah tidak memilih aku untuk membacakan Al-Qur'annya. Tetapi Allah tidak memilih yang lainnya, memang aku yang diutus, sehingga aku yang membacakan. Dan Nabi SAW tidak pernah mengetahui bahwasanya dirinya nanti akan menjadi Nabi. Enggak pernah mengetahui nanti akan jadi Nabi membacakan ayat-ayat Allah. Enggak pernah tahu dan enggak pernah memperkirakan. Tetapi
Allah menghendaki, akulah yang menyampaikan. Kalau Allah menghendaki, bukan aku. Dan kalian tahu, aku telah tinggal di tengah-tengah kalian selama 40 tahun. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Apakah sebelumnya aku membikin ungkapan semacam ini? Tidak pernah. Faqad labithtu fikum umura. Aku telah tinggal di tengah-tengah kalian beberapa waktu, 40 tahun. Afala ta'qilun? Apa kalian tidak berpikir? Apa kalian tidak berpikir? Jadi Nabi berupaya menjelaskan biar mereka bisa beriman, yang sesungguhnya itu perkara yang sangat gamblang, terang benderang, yang tidak mungkin diingkari. Hati-hati mereka semuanya mengimani, karena tidak mungkin diingkari kebenaran yang sangat gamblang, terang benderang. Tetapi something X yang menjadikan mereka tidak mau beriman. Ada yang karena pengaruh, ada yang karena kesombongan, dan yang lain-lainnya. Ada di antaranya yang mengatakan, walaula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Loh, kok Al-Quran didatangkannya kepada Muhammad, kok enggak dua pembesar dari Mekah dan Taif? Dari Mekah namanya ini, dari Taif namanya ini. Itu jelas-jelas dua orang pembesar yang semua kita tahu, yang semua kita segen. Loh, kok datangnya kepada Muhammad? Ini diantara yang tidak mau beriman karena kesombongan. Dan faktor-faktor yang lainnya, perkara yang sangat gamblang, terang benderang, tapi mereka tidak beriman. Nabi dengan sabarnya menjelaskan, afala ta'qilun? Coba kalian berpikir, aku 40 tahun tidak pernah menyampaikan ini, tetapi Allah menghendaki aku yang menyampaikan, dan kebenarannya gamblang dan terang benderang. Kok enggak bisa kalian beriman? Kemudian yang ke-17, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba biayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung. Faman adzlamu, maka siapakah yang lebih zalim? Ini bentuknya pertanyaan. Maka siapakah yang lebih zalim? Tetapi maknanya adalah pemberitaan. Artinya tidak ada yang lebih zalim melebihi kezaliman ini. Kezaliman yang bagaimana? Mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba biayatihi. Orang yang membikin-bikin atas nama Allah kedustaan atau mendustakan ayat-ayatnya. Ini dua macam orang yang kezalimannya paling tinggi, gak ada yang lebih tinggi lagi. Yang pertama, membikin-bikin kedustaan atas nama Allah. Di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, faz'ama anna lahu syarikan aw waladan. Contohnya orang-orang yang mengatakan Allah itu punya sekutu atau Allah itu punya anak. Ini namanya membikin-bikin kedustaan atas nama Allah. Padahal Allah tidak pernah menyatakan demikian, punya serikat sekutu di dalam penciptaan langit dan bumi ini, punya anak, tidak pernah. Berarti mereka membikin-bikin kedustaan atas nama Allah. Au kadzdzaba biayatihi, atau mendustakan ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan beliau sendiri sebagai nabi.
Jadi begini, au kadzdzaba bi ayati, atau mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa yaitu Al-Qur'an. Jadi tidak ada yang lebih zalim melebihi kezaliman orang yang berbuat kezaliman terhadap Allah dan Rasulnya. Kezaliman terhadap Allah, membikin kedustaan. Allah punya anak, Allah punya sekutu, berbuat kezaliman kepada Nabi, tidak mengimaninya dan mengatakan Al-Quran ini dusta. Tidak ada yang lebih zalim dari kezaliman yang demikian. Kemudian Allah berfirman, innahu la yuflihul mujrimun, sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang mujrim, orang-orang yang pendosa. Perbuatan-perbuatan demikian adalah perbuatan-perbuatan dosa yang tidak menguntungkan, karena tidak keluar dari kesesatan, tidak keluar dari bolal, sehingga terus menerus berkungkung di situ di dalam kesesatan demi kesesatan demi kesesatan. Soalnya apa? Soalnya membikin kedustaan dan mendustakan. Ada tafsir di dalam Al-Qurtubi bahwasanya yang membikin kedustaan adalah orang musyrik. Yang mendustakan ayat-ayat adalah ahli kitab. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Yang membikin kedustaan adalah orang musyrik, dan yang mendustakan ayat-ayat adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mendustakan Al-Quran. Adapun orang-orang musyrik membikin kedustaan, Allah punya anak, Allah punya sekutu dan yang lain-lainnya. Tetapi tentunya seandainya yang membikin kedustaan juga ahli kitab, juga dibenarkan, karena orang-orang ahli kitab juga membikin kedustaan. Atau jika yang mendustakan adalah orang musyrik, juga dibenarkan. Tetapi Imam Al-Qurtubi mentafsirkan kepada yang lebih melekat, bahwasanya orang-orang musyrik artinya orang-orang kafir non Yahudi Nasrani lebih melekat kepada bikin kedustaan. Adapun orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka mendustakan Al-Quran. Ketika perbuatan mereka demikian, membikin kedustaan dan mendustakan ayat-ayat, apa yang terjadi? Yang terjadi mereka merasa benar tetapi sesungguhnya salah. Yang terjadi mereka merasa berbuat hak tetapi sesungguhnya sesat. Kita lihat ayat yang berikutnya, ini yang terjadi. Ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu. Ini yang terjadi. Mereka terus-menerus di dalam kesesatan, tetapi mereka merasa benar. Ya, itu sangat wajar sekali karena Al-Qur'annya didustakan. Maka mereka terus melanjutkan sebagaimana
keyakinan-keyakinan yang telah ada dari sebelumnya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Kata Allah, mereka menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memudaratkan mereka dan tidak bisa mendatangkan manfaat bagi mereka. Ini statement dari Allah. Mereka itu demikian. Mereka adalah manusia-manusia yang menyembahnya kepada selain Allah, yaitu perkara-perkara sesuatu-sesuatu yang tidak bisa menolak mudarat, tidak bisa memudaratkan mereka dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Tapi apa kata mereka? Kata-kata manusia-manusia. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka mengatakan ini dan ini. Yang dimaksud adalah berhala-berhala, patung-patung yang mereka seru-seru, tidak lain adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Mereka tidak merasa menyembah. Tetapi yang mereka rasakan, yang mereka pahami, yang mereka yakini adalah sebagai perantara untuk bisa semakin dekat kepada Allah. Wasilah, syufa'a. Padahal apa statement Allah tentang mereka? Mereka menyembah kepada selain Allah. Ini statement dari Allah. Jadi berbeda antara vonis dan perasaan. Allah menvonis mereka menyembah kepada selain Allah, tapi mereka merasa tetap menyembah Allah, tidak menyembah kepada yang lain-lainnya. Patung-patung, berhala-berhala dan yang lainnya yang dieluk-elukan, yang diseru-seru, yang dipuja-puja, ini syufa'a, perantara untuk bisa mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi akhirnya mereka salah di dalam memahami pengertian ilah. Salah. Kenapa salah? Ya soalnya nabinya didustakan. Maka mereka pengen berbuat baik, menyembah Tuhan, karena yang namanya manusia diciptakan dengan fitrah merasakan adanya zat yang maha besar, sehingga mereka mau menghambakan diri kepada zat yang maha besar itu. Tetapi kemudian nabinya didustakan, maka pengertian Tuhan jadinya salah. Sehingga ketika Nabi mengajak untuk menyembah Tuhan yang sebenarnya, apa kata mereka? Aj'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Ini kata mereka, aneh bin ajaib ini orang. Masa Tuhan-Tuhan yang banyak mau dijadikan satu? Masa Tuhan-Tuhan yang selama ini kita sembah banyak ini mau dijadikan satu oleh dia, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka memahami tentang Tuhan itu sebagaimana Tuan. Tuan itu memiliki duta yang kita bisa dekat kepada seorang tuan, seorang raja melalui duta. Jadi ini adalah Tuhan. Artinya melalui Tuhan mana, telata dan yang lainnya, sesungguhnya kami menyembahnya kepada Allah. Ini Tuhan keberadaannya sebagai duta. Jadi mereka memahami Tuhan dengan pengertian sebagaimana raja. Makanya memandang Nabi yang menyuruh menyembah satu Tuhan dipandangnya aneh. Mereka mengatakan aj'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Dalam surat As-Saffat. Masa Tuhan yang sesungguhnya banyak mau dijadikan satu? Ya ini gara-garanya mendustakan Nabi, maka maunya mencapai hak tetapi tidak bisa mencapainya, sehingga terus-menerus di dalam kesesatan.
Wong Allah menvonis mereka menyembah selain Allah, tapi mereka merasa menyembahnya kepada Allah. Adapun perkara-perkara ini sebagai syufa'a saja. Ini sebagaimana sebutan dalam surat Az-Zumar. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'budu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'budu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hak bagi Allah peribadahan yang khalis, peribadahan yang murni. Masih dalam satu ayat Allah berikan contoh peribadahan yang tidak murni, yang tidak khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung-pelindung, mereka mengatakan kami tidak menyembahnya. Ini perkara-perkara ini berhala dan kami enggak menyembahnya. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tetapi ini dan yang lain yang sangat banyak ini semata-mata untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka enggak merasa menyembahnya tetap pada Allah. Mereka merasa menyembahnya tetap kepada Allah. Siwa, Manat, Lata, Uzza dan yang lainnya ini sekedar perantara saja. Jadi istilahnya Tuhan-Tuhan kecil. Tuhan itu banyak. Ini duta-dutanya. Kami hanya menyembah kepada Allah. Maka Allah dustakan mereka. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka di dalam apa yang mereka menyelisi ahli tauhid. Ini tafsirnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka di dalam apa yang mereka menyelisi ahli tauhid. Ahli tauhid tidak begitu. Ahli tauhid tidak begitu. Paham? Allah tidak punya duta-duta, perwakilan-perwakilan yang mereka katakan syufa'a, perantara, tidak punya. Jadi Allah akan putuskan di antara mereka di dalam apa yang mereka menyelisih ahli tauhid, kemudian ditutup dengan innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang pendusta kafir. Itu bentuk kedustaan. Allah tidak pernah mengajari seperti itu. Allah tidak pernah mengajari seperti itu. Beribadah kepadanya melalui perwakilan-perwakilan, tidak pernah. Maka itu adalah kedustaan, itu adalah kekufuran. Jadi terus menerus mereka terkungkung demikian ulah mereka karena mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga maunya mencapai hak tetapi tidak sampai. Para jamaah rahimakumullah, kira-kira beda apa enggak dengan kemusyrikan yang dilakukan orang zaman sekarang? Hakikatnya sama, objeknya yang berbeda. Jadi ketika mereka ditegur, jangan minta kepada wali, jangan minta kepada syekh, mintalah kepada Allah. Apa kata mereka? Loh, kami memintanya kepada Allah. Adapun kami semedi di depan kuburannya syekh ini, soalnya syekh ini sangat soleh sekali, kedudukannya kepada Allah sangatlah tinggi. Jadi beliau kami jadikan sebagai perantara. Apa bedanya? Kalau di dalam
fenomena orang-orang Arab ketika itu adalah berhala, patung-patung, batu-batu. Ini mayat yang ada di dalam kubur, yang berbeda objeknya, hakikatnya sama. Oh, kami nggak menyembahnya, kami jadikannya sebagai perantara saja, wasilah, bertawasul. Tindakannya sedemikian rupa, mencium-cium lisannya, kemudian nangis-nangis di hadapan makamnya, sampai ada yang melakukan ruku sujud. Dan mereka mengatakan mereka merasa enggak menyembah, tetap menyembah Allah. Ini perantara saja. Dan hebatnya lagi, mereka membawakan ayat Al-Quran. Apa yang mereka bawakan? Kalian jangan mengira mereka itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka itu hidup, mendapatkan rezeki di sisi Allah. Jadi mereka itu tidak mati. Mereka tidak mati karena kedudukannya sangat dekat sekali kepada Allah. Mereka tidak mati. Dan mereka membacakan ayat Al-Quran. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Tentang orang-orang yang soleh, syuhada dan yang lainnya di alam barzah tidak mati, maka kami bertawasul dengan mereka, bukan menyembahnya. Tindakannya semacam itu, sampai khusyuk di depan makamnya, nisannya dikasih minyak-minyak wangi, dielus-elus, dihias-hias, diitikafin, merasa tidak beribadah, sebagai perantara saja. Sementara kalau berdoa di masjid gak bisa nangis-nangis, begitu di kuburan bisa nangis-nangis. Ketika di masjid gak bisa khusyuk, begitu di kuburan khusyuknya nemen, digigit nyamuk itu gak terasa. Mereka juga mengeluarkan syubhat. Yang dimaksud di dalam ayat ini, kan orang-orang Arab ketika itu yang dijadikan syufa'a kan batu-batu, patung-patung, pohon dan semacamnya. Ya benda mati ya nggak bisa pantesan. Loh, kalau kami kan berbeda. Kami bukan menjadikan batu-batu, patung-patung, benda mati sebagai syufa'a, sebagai wasilah, bukan. Kami ini menjadikan orang soleh. Cuma beda alam saja. Sebelumnya di dunia, sekarang mereka di alam barzah. Mereka kan tidak mati di sana. Mereka tidak mati. Mereka posisinya sangat dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kami jadikan sebagai wasilah tawasul. Beda dong. Ini orang, itu kan benda mati, jangan samakan. Jadi syubhatnya begitu. Maka jawabannya Allah telah berfirman dalam surat Fatir ayat 13, walladzina, yang belajar bahasa Arab insyaallah nyambung. Yang belajar bahasa Arab nyambung. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Walladzina kata ganti apa? Kata ganti benda apa ganti yang memiliki akal? Kalau walladzi masih bisa kata ganti benda, kata ganti orang dan kata ganti benda bisa. Tapi kalau alladzina kata ganti orang, kata ganti orang. Walladzina tad'una, orang-orang yang kalian seru, min duni selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki kekuasaan apapun meskipun sekedar setipis kulit ari. Alam semesta yang sangat besar penciptaannya ini, alam semesta yang sangat besar, mereka tidak punya andil sedikit pun, meskipun setipis ari, setebal kulit ari. Kita tahu buah korma ada putih-putihnya, itu namanya kitmir.
Jadi secuil pun tidak ada andilnya di dalam penciptaan alam semesta ini, dalam pengaturan alam semesta ini. Kok diseru-seru? Jadi ketika mereka mengatakan jangan disamakan dong, orang-orang Arab ketika itu yang dijadikan syufa'a itu kan batu, pohon, sesuatu yang mati. Kami menjadikan syufa'a bukan dari batu pohon, tapi orang-orang soleh yang mereka tidak mati di alam barzah. Maka kami panggil-panggil, dijadikan sebagai tawasul. Maka jawabannya seperti tadi. Sekarang permasalahan yang berikutnya, apa mereka dengar ketika dipanggil-panggil? Apa orang mati mendengar ketika dipanggil-panggil? Allah menyatakan, wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Kamu tidak bisa menjadikan orang yang dalam kubur mendengar. Para ulama sangat banyak yang menjelaskan, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani, dan para ulama-ulama yang terdahulu menyatakan orang mati itu tidak bisa mendengar, nggak bisa. Nabi SAW saja sebagai orang yang diizinkan mengetahui perkara gaib nggak mendengar, apalagi selain Nabi. Nabi mengetahui ada umat yang mengucapkan salam bersolawat tidak langsung, tetapi ada malaikat yang ditugaskan khusus untuk menginfokan kepada beliau, si fulan bersolawat kepadamu, si fulan bersolawat kepadamu. Jadi tidak langsung. Apalagi sudah di alam barzah, umatnya di dunia beda alam. Ketika masih satu alam saja, sama-sama di dunia, bahkan masih satu tempat, sama-sama di masjid, Nabi sholat sebagai imam, para sahabat sebagai makmum. Para sahabat membaca sholawat ketika tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, semuanya membaca di dalam tasyahudnya. Apa Nabi di depan mendengar? Nabi gak dengar. Itu masih satu alam dunia, bahkan masih satu tempat, Nabi tidak mendengar. Lalu bagaimana Nabi sudah di alam barzah, umatnya di dunia beda alam, lebih tidak mendengar lagi. Jadi Nabi mengetahui umatnya bersolawat, ngucapin salam dari malaikat yang khusus ditugaskan. Inna lillahi sayyahin, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi yang ditugaskan untuk menyampaikan kepada Nabi, si fulan membaca salawat, si fulan menyampaikan salam. Jadi Nabi tidak mendengar langsung, tetapi melalui malaikat, karena orang mati tidak mendengar. Wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Tapi kan kita ketika ke kuburan disuruh mengucapkan salam, assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin, fa inna insyaallah bikum lahikun, asallallahu lana wa lakumul afiyah. Masa mereka tidak mendengar? Wong kita disuruh ngucapin salam, assalamualaikum, ini maknanya mendoakan keselamatan, semoga tercurahkan bagi kalian. Tidak ada makna mereka itu menjawab, kan orang mati tidak mendengar. Tapi kan ada hadis Nabi SAW, beliau bersabda ketika orang-orang yang memakamkan pergi meninggalkan kubur, meninggalkan makam, maka dia mendengar suara sandalnya. Yang didengar itu suara sandal. Bagaimana kemudian digeneralisasikan, mendengar semuanya, mendengar, mengetahui ihwal orang hidup. Gak bisa berbicara perkara gaib tanpa dalil. Dalilnya menyatakan yang didengar adalah suara sandal. Lalu bagaimana digeneralisasikan bahwasanya mayat mendengar? Mayat tidak mendengar. Nah, jadi mayat tidak mendengar, maka terbantah mereka yang mengatakan ini tawasul, ini syufa'ah untuk mendekatkan diri kepada Allah, jadi tidak beribadah kepada mereka. Sama saja dengan orang-orang Arab ketika itu. Bedanya objeknya. Ketika itu berhala, patung-patung, ini orang yang sudah meninggal dunia. Nah, kembali kepada ayat 18, kita lanjutkan. Kepada orang yang merasa tidak menyembah kepada selain Allah, tetapi menyembahnya kepada Allah saja,
perkara-perkara yang dielu-elukan, dipuja-puja sekedar syufa'a saja, maka Nabi disuruh mengatakan kepada mereka, qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakanlah, Nabi disuruh mengatakan kepada mereka, apakah kalian memberitahukan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit dan di bumi? Wong Allah sudah bilang mereka itu menyembah kepada selain Allah, tapi mereka ngeyel, mereka merasa yang disembah adalah Allah, kemudian berhala patung dan yang lain sebagai syufa'a saja. Wah, Allah sudah jelas mengatakan mereka menyembah selain Allah, kok ngeyel? Maka Nabi disuruh mengatakan, qul, katakanlah, ente ini menginformasikan kepada Allah ya, sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit dan di bumi. Memang ada sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit dan di bumi. Ada apa enggak? Kok kalian mau menginformasikan kepada Allah? Oh iya, bermanfaat. Ini kami puja-puja, kami elu-elu, kami panggil-panggil, ini bermanfaat. Ngeyel. Allah sudah bilang mereka menyembah kepada selain Allah, kok mereka mengatakan kami tetap menyembah Allah. Gimana? Berarti kamu menginformasikan kepada Allah sesuatu yang tidak Allah ketahui. Ini kan aneh bin ajaib, aneh bin ajaib. Maka Allah berfirman, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Subhanahu, maha suci. Artinya Allah suci dari segala sifat kurang. Allah suci dari segala aib. Wa ta'ala amma yusyrikun. Allah maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Apa maksudnya maha tinggi? Maha tinggi itu artinya ghaniyun an, tidak butuh dari semuanya itu, tidak bersinggungan sama sekali. Untuk memahaminya begini, ada orang penghasilannya setiap bulan ratusan miliar misalnya, setiap bulan penghasilannya ratusan miliar, maka dia ta'ala an apa? Ta'ala an cari untung yang 100 rupiah, 200 rupiah. Artinya tidak mungkin bersinggungan sama sekali. Ta'ala, maha tinggi dia dari untung yang 100 rupiah, 200 rupiah. Wong dia perputaran uangnya setiap bulan sudah ratusan miliar, masa akan menyentuh yang untung 100 rupiah, 200 rupiah? Ta'ala amma receh. Ta'ala amma receh. Nah, wa ta'ala amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah tidak bersinggungan sama sekali dengan apa yang mereka persekutukan. Wong setipis kulit ari saja tidak ada andil di dalam penciptaan pengaturan alam semesta. Ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini yang terjadi pada orang-orang Arab ketika itu, yang Nabi diutus di tengah-tengah mereka. Mereka tidak berubah untuk berada dalam kebenaran meskipun mereka menginginkan kebenaran. Gara-garanya apa? Gara-garanya nabinya didustakan. Maka enggak ada orang yang lebih zalim daripada orang semacam ini. Gak ada yang membikin kedustaan atas nama Allah dan mendustakan nabinya. Sekaligus ketika kita membaca ayat 17 tadi, faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi. Siapa yang membikin kedustaan atas nama Allah dan siapa yang mendustakan Nabi. Jadi Allah memang sudah menyampaikan
Ketika namanya disebut, maka nama Nabi juga disebut. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Terus alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, dan kami akan angkat untukmu penyebutanmu. Maka ketika nama Allah disebut, nama Nabi disebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, man amana billah wa rasulih. Siapa yang bikin kedustaan atas nama Allah dan mendustakan nabinya. Jadi memang Allah sudah menyatakan wa rafa'na laka dzikrak.